Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Lanjut lagi cerita perjalanan kami menuju Gunung Tambora, udah masuk bagian 3 ini. Dan di bagian inilah kami bakal mulai memasuki kawasan Taman Nasional. Perjalanan yang udah diidam-idamkan sejak tahun lalu. Kamis 25 Desember 2025. Pagi-pagi kita udah siap-siap meninggalkan kantor Resort Piyong, Balai Taman Nasional Tambora. Sesuai namanya, resort ini berada di Desa Piyong, masuknya Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari sinilah biasanya pendakian menuju Gunung Tambora dengan kendaraan 4x4 bermula. Termasuk diantaranya pengurusan izin masuk kawasan Taman Nasional. Peringatan. Aduh, itu mah faktor Semalam kami ngecamp di sini, istirahat, sekalian juga dapat briefing dari petugas buat pendakian nanti. Semua kendaraan udah disiapkan buat menghadapi medan berat. BBM dan persediaan air bersih udah diisi, termasuk tekanan ban ya. Kita kurangi di 20-25 PSI aja. Ini biar ban lebih napak di jalur off-road. yang dia nggak pakai win sahabat. Ini kan rumah gua. Tepat jam 8 pagi, kurang sedikit deh. Kami berangkat dari kantor resort menuju gerbang pendakian Tambora. Ini sesuai rencana, nggak ngaret, dan alhamdulillah senengnya cuaca juga cerah banget. Langit birunya bagus, awan putihnya tampak berarak, itu kayak lukisan deh. Tambora tuh kayak dikelilingi awan putih. Gunung Tambora memiliki ketinggian 2.851 mdpl. Gunung tertinggi dia di Pulau Sumbawa. Letusan dahsyatnya di tahun 1815 membuat fenomena Year Without Summer di berbagai belahan dunia. Hingga kini Gunung Tambora masih berstatus aktif meskipun dengan skala rendah. Jalan ini aja belum dibenerin, gimana dia aja? Nah, bentang savana di kanan kiri jalan mewarnai perjalanan kami pagi ini. Udah kebayang banget nih kalau ngelihat cuacanya, entar siang bakal berasa panas banget kayaknya. Gerbang pendakian Tambora dari kantor resort jaraknya cuma sekitar 11 km. Jadi sekitar 20 menit perjalanan sampai di kita. Ini bukan sekedar gerbang pendakian buat kami, tapi dia adalah pintu menuju arena petualangan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Total 14 mobil bergabung dalam pendakian dan bakal ada 2 kendaraan pemandu ya. Kendaraan yang ikut kali ini beragam. Intinya semua kendaraan itu harus 4x4, itu syarat utamanya. Rombongan dibagi 2 biar gampang ya, masing-masing dikawal 1 kendaraan pemandu. Ada juga petugas Taman Nasionalnya. Pemandu membawa kru yang bertugas mengamankan jalur dan kendaraan. Grup 1 diisi Om Eri dengan Land Discovery, ada Om Dok Naval pakai Triton, lalu ada Om Indra yang pakai Pajero, Om Untung pakai Hilux, terus Om Mario pakai Ford Everest, sama Om Sigit dan Om Fahri itu mereka keduanya pakai Pajero. Cuma beda generasi aja Pajeronya. Sekarang 25 Desember jam setengah 9 pagi kita akan mulai pendakian menuju Gunung Tambora dan akan dipandu oleh ranger. Nah itu dia tuh rangernya tuh. Kelompok pertama udah jalan tadi, jadi kita terbagi dalam 2
dua grup ya. Grup pertama tadi udah duluan. Ini grup yang kita masuk grup kedua. Di depan ada mobil Om Gatot. Terus ada Bulmon. Total ada 14 mobil dibagi 2, 7 udah di depan, 7 di belakang. Di grup 2 selain kami, pesertanya ada Om Gatot yang pakai Prado. Terus ada VX nih, Om Renandi yang bawa. Lalu ada Om Zainul yang pakai Hilux, Om Zul pakai Hilux juga, dan Om Lulu ini yang punya MetLife pakai Ford Wildtrak. Om Gildas, waduh ini masih mulus nih mobilnya, mobil baru, pakai Ford Everest Titanium. Udara udah mulai berasa gerah, mataharinya udah mulai garang. Tapi semangat kami masih tinggi ya. Untungnya, Bulmon ini biarpun mobil tua, dia udah ada AC-nya. Baret-baret mobil. Land Rover seri 3 yang mesinnya udah diganti ke Toyota 14B. Menuju pos 1, jalur masih relatif datar. Medannya kombinasi antara jalur semak dan beberapa pohon tinggi. Tantangan pertama ya cukup bikin baret-baret tipis karena kita melintasi semak. Mana Bulmon baru dicat, ya ampun. Cuma bisa pasrah aja. Kalau kita sih lebih mikirin Ford Everest di depan ya, sama Wildtrak di belakang. Itu mobil-mobil baru semuanya, kinclong dan ngenes juga kalau banyak baretnya. Tapi ini resiko ya, udah semua diterima aja ikhlas. Untungnya, rata-rata mobil itu udah dikasih PPF, itu semacam lapisan di atas cat mobil buat melindungi goresan. Pendakian Gunung Tambora menggunakan kendaraan off-road, ini sebenarnya sudah berkembang sejak tahun 2011. Tahun 2015, kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional. Dan sejak itu pula, jalur off-road dikenalkan sebagai pengembangan wisata Tambora. Jalur ini berbeda dengan jalur umum pendakian pejalan kaki. Arahannya nggak boleh putus rombongan karena khawatir tersesat. Walau sepertinya ya, jalur kendaraan kelihatannya kan ini doang. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu loh milih jalan. Lecet. Mobilnya lecet. Cerah banget, Masya Allah. Lepas pos 1, kita udah melihat menara pandang nih. Dan di sini, sebenarnya pengunjung bisa naik ke atasnya. Tapi karena ingin menghemat waktu, kita pilih ya udah deh lewatin aja. Kita kembali masuk belukar, kita melukis bodi mobil dengan ranting dan dedaunan. Masuk semak-semak. Nah kalau di sekitar sini masih tampak ternak warga ya. Ada sapi-sapi yang dibiarin lepas mencari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini jalur mulai menanjak. Di latar belakang ada Gunung Doro Tabetoi. Itu bagus sih. Jadi kayak ada bukit langsung nonjol gitu dari dataran di sekelilingnya. Jalan yang kelihatannya rata, ini sesungguhnya tidak. Kelihatannya doang rata, karena dia menyimpan tantangan tersembunyi ya. Ini kendaraan di depan kami yang dinaikin Om Gildas keluarga mulai kena gasruk. Nah, itu dia fungsinya pemandu dan tim. Mereka sangat hafal medan dan udah paham cara melaluinya. Pengalaman emang gak bohong ya, karena itu memilih pemandu juga bagian yang sangat penting dari perencanaan perjalanan. Menuju pos 2 udah mulai berasa nanjak-nanjak. Makin seru nih rutenya. Sepatu kantor aman. Kendaraan pemandu yang buka jalan di depan sekaligus ngamanin tuh buat bisa kita lewatin.
Oke, nggak apa-apa kita gotong-gotong. Bannya pecah. Tenang, ayo, siap. Mau di sini. Dan ini dia, trouble pertama. Baru 2 jam jalan, sekitar jam 10 pagi nih ya, mobil Om Gildas udah pecah ban. Samping bannya tuh kayaknya kena batu tajam ya. Bannya sobek guys. Rombongan pertama udah lumayan jauh di depan. Perjalanan terpaksa kita hentikan dulu, ganti ban dulu. Om Rafa yang muda bantuin. Kebetulan saya kayak jadi tua nih kayaknya. Kita nggak ikutan. Jadi nggak ikut repot. Dan apa lebih repot lagi? Ngangkut trailer. Iya trailer. Trailer pantai. Bantuin Om. Emang itu megangnya Om. Oh nggak bisa, itu berat, itu berat. Ayo, berat soalnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Awas tai, gal. Masalah semobil kita, Gar. Masalah semobil sama kita, Gar. Bukan perkara mudah loh ganti ban di sini. Pas banget soalnya ditanjakan, terus jalannya batu-batu. Dan bannya udah pecah kan. Sedih ya. Mana velg bagus lagi kan. Pakai helif aja. Cuma yang utama, semua masih selamat. Anak-anak Om Gildas juga masih bisa ketawa-tawa. Art trip, art adventure salah. Oh salah. Art trip, art plabem iya. Oh, iya. Kenapa? Itu bannya kenapa bannya? Coba ceritain. Sobek. Rasanya gimana tadi? Jadi pas lewat gimana rasanya? Ya kaget sih. Tiba-tiba pecah gitu bannya. Ada satu lagi baut, Dre. Inilah seninya overland offroad ya. Semua dinikmati termasuk trouble-nya. Gotong royong deh ganti ban, nggak ada cemas, masih bisa bercanda-bercanda. Anggap aja ini hiburan. Kalau Mama Yosi sama Kiano pilih ngadem. Abis nggak bisa bantuin tenaga kan? Bantuin doa aja. Ntar itu jangan dilepas dulu biar. Inilah perlunya ban cadangan yang beneran masih bagus kalau lewat jalur belusukan. Iya masih butuh nak. Gunanya ya kalau ada kejadian kayak gini. Belum separuh perjalanan, tapi ban cadangan itu malah bakal jadi tumpuan utama sampai ujung pendakian nanti, sampai pulangnya. Jadi supaya semuanya itu nggak panik gitu, terutama yang punya mobil. Jadi supaya enjoy gitu, kita hibur gitu. Terima kasih guys. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini Bulmon sehat. Semoga sehat terus sampai pulangnya nanti. Inilah salah satu yang perlu diantisipasi di jalur Tambora, yaitu batuan di jalan yang bisa aja ngerobek ban yang lewat. Jadi selain memilih jalur dan pijakan ban, milih bannya juga harus diperhatikan ya. Kalau ban AT udah cukup sebenarnya di sini, dan usahakan juga untuk yang dinding sampingnya tuh tebel. Karena Om Gildas tuh justru yang bolong di dinding samping, bukan dari bawah. Cuacanya mulai mendung, tapi jalurnya semakin nanjak. Oh, pos 2 nih. Sampailah kita di pos 2 dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nggak berhenti, langsung lanjut karena tadi waktu yang dihabisin buat ganti ban lumayan lama. 600 mdpl. Kita harus kejar target nih, jangan kemalaman di jalan. Nah, udah mulai sampai sini nih, udah mesti tambah hati-hati lagi pilih jalannya. Karena ada beberapa jalur air yang berpotensi membuat mobil kita kejeblos. Bannya masuk tuh. Cara kami berkomunikasi, kami menggunakan ini HT. Ini penting banget perannya, vital. Karena selain kita bisa koordinasi dengan sesama rombongan gitu ya, ini juga jadi tools buat para pemandu buat mengarahkan jalan. Jadi kalau pemandunya di luar kan agak jauh tuh, dia ngarahin jalan, ya nggak teriak-teriak, dia cukup pakai HT aja. Om Zainul udah mulai kesulitan nanjak sampai sini karena transmisi Hilux-nya mulai panas. Jadi mesti nunggu adem sebentar. Waduh. Banyak loncatan.
Kenapa? Duluan, transmisi saya panas. Sementara Om Gildas masalahnya beda lagi nih. Setelah insiden pecah ban, Om Gildas tuh jadi kelihatan lebih hati-hati mengemudikan titaniumnya. Karena udah nggak punya ban cadangan lagi kan, bahaya. Sementara jalur juga semakin ajrut-ajrutan. Enak buat rujak gitu ya. Sekarang giliran unitnya Om Lulu lewat. Para pemandu udah mulai ngeberesin jalan. Ada batu-batu gede tuh, ada yang disingkirin. Ada pula lubang-lubang yang ditimbun dulu, ditambel. Mobilnya Om Lulu sempat ngejedak dikit tuh, tapi ya lewat juga, alhamdulillah. Nah, kalau yang lari-larian di depannya itu Om Kiki namanya. Dia tuh guide pendakian kita. Itu udah kerjaan beliau deh sama timnya. Memastikan setiap kendaraan bisa lewat dengan aman dan selamat. Jalur pendakian dari pos 2 menuju pos 3, kalau menurut kami ini jalurnya emang mulai menantang ya. Banyak titik yang butuh effort buat dilalui. Buktinya udah langsung kelihatan nih, Prado Om Gatot yang rebahan dikit di jalur. Keluar semua deh penumpangnya. Rebahan. Kenapa Om? Rebahan ya. Kita rebahan ya. Kalau kata Om ini suka nyari jalur air. Ya udah, kita bakal ngatasinya gercep, mau ditarik pakai winch aja. Nggak pakai lama, beres. Balik lagi Prado ke jalurnya yang bener. Ya gitu deh, kerja tim memang dibutuhin banget dalam perjalanan seperti ini. Selain jalur tanah dan jalur air, kita juga mesti ngadepin itu batu-batu yang apa ya, jalannya tuh jadi batu gitu, bukan tanah. Salah ambil jalan bisa bahaya. Baca medan juga penting banget sih buat pengemudi. Jadi nggak harus buru-buru, dilihat, dipelajari, baru deh ambil strategi buat ngelewatinya. Giliran kita nih. Batunya gede-gede banget. Alhamdulillah. Masih ada batunya. Ada. Ini batu. Oh. Batu men. Mana nih jalanannya? Oh, ini jalanannya nih. Mana jalanannya nih? Oh, kiri. Gak kelihatan jalanannya. Tapi kanan juga bisa. Iya, tapi kan lumayan. Dan kemudian trouble datang lagi. Sekarang gantian. Mobil Om Lulu yang pecah ban, Masya Allah. Ford Wildtrak ini mesin kuat dan udah banyak teknologi canggihnya. Minusnya ternyata di kondisi ban. Gawe atuh malah dahar ya mah. Ke gap gar. Sehingga ada posisi lo makanya kagok nggak? Dari awal emang udah sempat terucap sama Om Lulu sih.
Ini kayaknya bakal ganti ban di Tambora gitu. Ya, malah kejadian beneran. Dari sini aing jadi buka tambal ban ini. Background story-nya, Om Lulu tadinya memang buat ke Tambora nggak mau pakai mobil yang ini. Karena mobil yang ini baru, belum dilengkapin macem-macem, jadi masih polos. Dibalik Om. Itu karena tim MetLife emang lagi sibuk nyiapin mobil customer gitu kan. Cuma mobil yang mau dipakai tiba-tiba trouble. Jadilah white track ini yang dibawa. Didandanin, dilengkapin tenda dan lain-lain, aman. Sementara untuk bannya minjem dulu tadinya tuh. Pinjem ban AT sekaligus velgnya dari Fortuner temennya. Cuma pas berangkat kan dia udah berangkat dari Bandung tuh. Begitu sampai Tegal, setir sama bannya ternyata nggak enak. Dan ternyata harus disentring dulu dan ini butuh waktu. Akhirnya mobil ini dibalikin lagi ke ban standar bawaannya. Yang sebenarnya lebih tepat buat jalan raya ya. Momen-momen kayak gini semua dihadapin dengan santai, nggak panik, dan udah bawa bercanda aja. Bismillah karena semua masih terukur risiko keselamatannya. Malu dong. Sambil nunggu Om Lulu ganti ban, kita putusin buat makan siang. Om Zainul dan Tante Ratna sempet banget memasak di belakang Hilux. Ini romantis banget sih berdua pasangan ini, bahagia banget deh ngeliat mereka. Ini Om Zainul sama Tante Ratna dari Malang ya, kemana-mana overland berduaan. Sementara kalau kami makan bekal nasi pakai rendang. Wah, kerupuk makan juga akhirnya. Tadi pagi masak nasi di base camp kan, lauknya bawa rendang dari Depok. Ini bekal beneran nih dari Depok, jadi mantep banget. Ini bekal anti ribet. Terus kerupuk putihnya juga ini dari Depok. Dibawain banyak banget sama si Eyang di rumah. Untuk mama beliin ya. Dia instan ada di Depok. Rendang. Medianya tuh batuan kayak gini. Naik batu. Setelah makan siang, akhirnya tim lanjut perjalanan. Masih banyak yang harus kita hadapi di depan. Gak tahu lagi deh tuh apa yang bakal menantang kita. Pokoknya siapin badan buat ajrut-ajrutan. Aduh deh, hati-hati deh, pegangan deh. The hardest part ini deh. Halo. Mantap. Menuju pos 3 emang kita nggak bisa memacu kendaraan terlalu cepat ya. Udah tambah banyak tanjakannya. Terus medannya alhamdulillah bikin narik nafas lebih dalam. Ini baru masuk tengah hari. Kebuka itu dia. Harapannya ya jangan hujan lah ya. Biar nggak tambah banyak obstacle-nya. Dorotabe. Ya sekarang ini sebenarnya lagi musim hujan sih. Ada untungnya tuh musim hujan. Kondisi jalannya lebih dingin dan nggak banyak debu. Kalau kemarau, dia bisa banyak banget debunya yang terbang. Jadi kalau kita ada di belakang kendaraan yang lain, itu kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Karena dari ban kendaraan depan bakal banyak debu-debu tuh nutupin pandangan Ada kita. pegangan biar nggak geter, mobil yang geter. Menuju pos 3, pelan-pelan semak berkurang. Pohon juga mulai jarang. Savana sedikit-sedikit kelihatan di depan mata. Tambora ini punya tekstur tanah yang mudah lepas dan gak terlalu padat. Nah ini dia medan yang harus kita hadapi. Cuma pemandangannya gak usah ditanya ya. Belum sampai pos 3 nih, udah secakep ini bentangnya. Kita bisa ngelihat jajaran pegunungan. Ada kelihatan dataran rendah di sana, terus ujungnya laut. Wah Masya Allah, kelihatan semua. Ini semacam mewujudkan cita-cita masa kecil ya. Dulu tuh kalau ngeliat TVRI pengen banget ke Afrika ya kan. Yang tayangan-tayangan safari di Afrika gitu di savana sana.
Cuman minusnya di sini nggak ada gajah, nggak ada singa atau jerapah atau wildebeest tuh yang sering banget kelihatan di tayangan Net Geo kan. Nah kalau rusa kita sempat lihat, terus babi juga ada, cuma ngumpet aja dia. Gunung Dorota Betoi kan tadi kita lewatin tuh, udah kelihatan makin kecil aja. Artinya kita semakin dekat nih ke puncak Tambora. Satu persatu tantangan kita hadapin sama-sama. Ini catatan ya, nggak ada di sini yang off-roader profesional. Mungkin cuma Om Eri yang punya pengalamannya. Makanya semua ini dijalanin karena hobi sama rasa penasaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, terus ngajak keluarga, ngajak anak-anak. Ini amatir semua nih. Enaknya pakai Bulmon ini kita nggak perlu terlalu effort ya di jalur Tambora. Mantap, keren. Malah ini kayak medan yang disukai sama Bulmon, dilalap semua sama dia. Dia bisa merayap dengan pasti dan enak. Torsi, tenaganya ya lumayan lah, namanya juga mesin 14B, cocok lah buat jalur gunung. Walaupun sebenarnya jalur pendakian ini bukan jalur off-road ekstrim ya. Jadi makanya masih enak buat dinikmati dengan santai. Pas lah Gunung Tambora buat overland. Malah ini kayak bercandaan sebagian teman-teman, wah inilah umrohnya overlander Indonesia. Mantap Om. Ditampar sama pohon. Kolom kita dibersihin sama lumpur. Disikat gitu. Oh nyampe pos 3 ye. Pos 3. Sekitar jam 2 kita sampai di pos 3. Kelihatannya udah sore banget ya, padahal cuma mendung. Ini di pos ini ketinggiannya udah mendekati 1000 mdpl. Udah nyampe di 900-an. Udaranya mulai sejuk, nggak pakai AC juga dingin. Nah, di sini rombongan berhenti sebentar, mau foto-foto. Ada spot fotonya di sini. Sama Taman Nasional sebenarnya udah dibangun semacam monumen gitu ya. Tapi udah rusak, kena badai katanya. Tulisan ini harusnya terbacanya The Sound of Caldera. Letusan Tambora yang maha dahsyat tahun 1815 menjadikannya salah satu kaldera terbesar di Indonesia dengan diameter 7 km. Dalamnya itu nyampe 800 meter. Kesanalah kita menuju. Gak lama-lama di pos 3, biar gak kesorean sampai pos 5, itu pos 5 adalah tempat terakhir yang kita bisa tuju dengan kendaraan 4x4. Dari pos 3 ini mulai deh kita masuk padang savana. Jalannya banyak ketutup alang-alang tinggi, Masya Allah. Tambora ya, cantik banget kelihatan dari sini, padahal puncaknya masih ketutupan awan putih. Di sini kita mulai menambah kecepatan ya. Medan berupa alang-alang yang tinggi, itulah yang selanjutnya kita hadapi. Saking tingginya alang-alang, sampai jalan itu sering gak kelihatan. Mobil juga sampai ketutup ya, sama tingginya alang-alang ini. Makanya harus ekstra hati-hati, jangan sampai kena jebakan Batman, tahu-tahu ada lubang. Semakin masuk melintasi savana, pemandangan juga semakin menakjubkan. Puncak Tambora itu seakan memanggil-manggil.
Pada entah berapa bukit lagi yang harus kami lalui untuk sampai sana. Panjang jalurnya. Tapi penampakan Tambora itu semakin menambah semangat kita tuh buat cepet sampai ke sana. Kalau teman-teman senang overland dan medan menantang, Tambora adalah jalur yang mesti dicoba menurut kami. Buat overlander hore-hore kayak kita gini, masih terjangkau buat ditempuh. Ini benar-benar pengalaman yang mungkin cuma bisa dirasakan sekali seumur hidup. Karena pas banget ya. Waktunya pas ada, biayanya pas ada, temennya tuh pas ada. Teman perjalanan susah loh nyarinya, yang cocok sama kita ya. Dan kemudian ini pas banget cuacanya. Jadi kayak semesta mendukung gitu loh. Keindahan dan pengalamannya ini yang kalau kata orang ekonomi sulit divaluasi, sulit dihitung nilainya. Bagus banget. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 menurut kami inilah yang paling nikmat. Pas kita ngelewatin savana, itu awan sama kabut mulai turun. Udara semakin adem, semua kendaraan kayaknya buka jendela deh, karena kayak pengen banget gitu menikmati udara sama angin gunung. Paling depan adalah mobil yang ditumpangi oleh tim guide. Udah biasa banget lah mereka lewat medan kayak gini.
Dan di luar dugaan menjelang sore, VX yang ditumpangi Om Renan, ini kan dari awal kalem aja, semua medan dilibas sama dia. Tapi tiba-tiba trouble, koplingnya mulai kena. Nggak kuat nanjak. Dari ruang mesin juga keluar asap gitu kan, bau koplingnya tajam menyengat. Om Yus nih yang segala bisa kayaknya turun tangan. Jadi terpaksa bisa. Gas. Terus. Tantangannya lagi, VX ini ukurannya bongsor ya. Kita tuh masih agak bingung kalau kenapa-napa nanti yang narik siapa nih. Cuma prinsipnya ya, no one left behind. Selagi bisa diusahakan, kita harus sampai Tambora sama-sama dan pulangnya juga nanti sama-sama. Dan gak kerasa kita sampai di pos 4 Bayangan, VX masih bisa lanjut. Kanan. Terus kanan. Ya. Wah, bau kopling. Tuh di ujung sana kalau ada yang kelap-kelip gitu, itu tuh pos 5. Teman-teman kita yang kelompok 1 udah nyampe, tapi kita baru sampai sini. Tadi ada yang nyangkut satu mobilnya Om Zainul, ada agak overheat persnelingnya, jadinya kita masih nunggu di sini sebelum kita lanjut ke pos 5. Nanti kita malam ini kita akan menghabiskan waktu nenda di pos 5. Ini aja di pos 4 udah dingin banget. Kata dia katanya mau terbang, mau terjun. Jadi udah relax nih, udah relax. Si David di atas padahal nggak akan kena ya. Kakinya ke atas ya. Drama. Istirahat di sini sebenarnya enak banget ya, dingin gitu kan. Terus yang tadinya kabut pekat perlahan pudar. Laut juga tambah kelihatan dari sini. Ini kita sekarang ada di pos 4 Bayangan. Belum sampai pos 4 disebut Bayangan karena bangunannya udah runtuh, udah rusak. Pos 4-nya di situ dan sudah tidak berfungsi dipakai juga, jalannya udah hancur. Nah, pos 5 itu di ujung sana. Enggak punya kedua nemu lagi tapi bukan yang ini kayaknya, yang ada tendernya. Ini kenapa ya Om gini? Tahun lalu pas pertama ke Tambora kita ada 8 mobil. Di bawah kan agak trouble nih, tanjakan ini terlihat simpel tapi dulu karena udah malam jam 7-an repot, jadi kita nginep sini. Lanjut lagi besok paginya. Jadi kita di Tambora 2 malam waktu itu, seru banget. Menjelang jam 4 sore ini, udara dingin menyergap. Sebagian menunaikan sholat asar, dan Om Zainul trouble lagi mobilnya, panas lagi. Jadi mesti ngadem dulu. Dan begitu udah adem, sampai deh dia di pos 4. Sampai jumping itu kendaraannya. Waduh, aman Om. Ini terlanjur dipuja-puja sama Om Lulu. Sampai loncat. Dapat. Wah, nih. Bisi lagi. Bisa lah. Om Zainul. Loncat gitu. Tebus enggak? Indomie goreng 2 porsi. Uang nggak ada harganya kan? Kita istirahat sini aja dulu ya. Buka aja lo kap mesinnya. Ya Allah, mereka jalan loh, San. Dari pos 4, atau ini pos Bayangan sih sebenarnya. Karena kita nggak lewatin pos 4-nya. Pos 4-nya kelihatan dari sini, tapi kita itu jalurnya bukan yang kita akan lewatin. Jadi dari pos Bayangan ke pos 5 ini sebenarnya nggak jauh. Cuma ada jalur curam tuh yang mesti kita lalui nanti. Dan katanya jalur ke pos 5 ini itu jalur yang paling menantang. Kayak gimana? Nanti kita spill di episode selanjutnya. Tetap diajak anak ya. Wassalamualaikum.